Halo, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. It's me, Cherry. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang sebuah aplikasi besutan dari BPJS Kesehatan, yaitu Mobile JKN. Aplikasi ini bisa jadi solusi buat kamu yang ingin tetap berdiam diri di rumah selama wabah corona, namun masih bisa daftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara online. Nah, untuk itu kamu wajib tonton video ini sampai habis ya, biar kamu makin paham. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Video kita kali ini aku mau jelasin tentang sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat banget buat kita saat ini, yaitu aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini dapat kamu unduh di Apple Store dan Play Store. Lalu pilih aplikasinya, ketik Mobile JKN. Setelah diunduh, kamu bisa langsung untuk menjalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mobile JKN. Bagi kamu yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah aktivasi akun pada aplikasi ini, maka kamu bisa langsung untuk masukkan nomor kartu BPJS atau email atau username kamu dan password serta captcha, lalu klik login dan kamu bisa langsung untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jika kamu belum terdaftar, kamu bisa klik daftar. Di sini ada dua pilihan pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran peserta baru, yang kedua adalah aktivasi akun. Bagi kamu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka kamu dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya kamu akan diminta membaca pernyataan dan menyetujui syarat dan ketentuan layanan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Kemudian pilih saya setuju. Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK EKTP kamu yang akan didaftarkan. Masukkan NIK kamu, lalu ketik captcha dan klik cari. Maka akan tampil data peserta yang sesuai pada Dukcapil. Setelah muncul data, maka kamu siap untuk melakukan pendaftaran peserta baru. Untuk tutorial lengkapnya, aku akan buatin pada video selanjutnya ya. Untuk itu, kamu jangan lupa subscribe biar tahu video-video aku selanjutnya. Bagi kamu yang sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan, kamu dapat memilih menu aktivasi akun. Kemudian kamu isi data-datanya, nomor kartu BPJS, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, password, konfirmasi password, nomor HP, dan email. Sesuai dengan data-data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Kemudian kamu ketik register. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email dan kamu sudah bisa login setelah mengkonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah kamu dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan.
Jika kamu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah aktivasi akun, maka kamu bisa langsung login. Dan inilah tampilannya. Pada bagian home, terdapat 19 fitur-fitur layanan mobile JKN. Terdapat juga fitur notifikasi untuk pemberitahuan oleh sistem mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Di sini juga dimuat artikel-artikel seputar BPJS Kesehatan yang bisa kamu baca. Mobile JKN juga hadir dengan fitur kartu peserta untuk melihat foto kartu JKN KIS kamu. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS kamu sebagai pengganti kartu yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan. Di sini juga terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta BPJS Kesehatan sebagai pengetahuan kita tentang BPJS. Terdapat fitur profile yang memuat tentang pengubahan password atau logout dan kebijakan privasi. Sekarang aku mau jelasin tentang 19 fitur-fitur layanan mobile JKN. Yang pertama adalah fitur peserta. Fitur peserta berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Yang kedua adalah fitur ketersediaan tempat tidur. Lewat fitur ini, peserta dapat melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sehingga memberikan alternatif pilihan rumah sakit sebagai tujuan rawat inap di lokasi terdekat. Yang ketiga adalah fitur premi. Memberikan informasi mengenai tagihan yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja dan total tagihan dalam satu keluarga. Yang keempat adalah fitur jadwal tindakan operasi. Fitur ini terdiri dari informasi kapan jadwal pelaksanaan operasi, nama rumah sakit, dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pembedahan. Kelima adalah fitur ubah data peserta. Fitur ini untuk mengubah data kelas, vaskes, dan vaskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dibutuhkan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel. Keenam adalah fitur screening mandiri COVID-19. Sebagai upaya menekan perkembangan COVID-19, Mobile JKN turut serta dengan melakukan screening mandiri terhadap peserta yang dilakukan peserta itu sendiri. 7 adalah fitur konsultasi dokter. Hadirnya fitur ini mendukung penerapan physical distancing di masyarakat. Kamu dapat berkonsultasi dengan dokter FKTP tempat kamu terdaftar. Hal ini sangat membantu sehingga kita tidak perlu datang langsung ke FKTP. Dengan fitur ini, dokter dapat melakukan komunikasi serta edukasi ke peserta tanpa harus melakukan tatap muka langsung. 8 adalah fitur pendaftaran pelayanan.
Fitur ini hanya dapat digunakan oleh peserta yang vaskesnya sudah menggunakan sistem antrean online dari BPJS Kesehatan. 9 adalah fitur obat ditanggung. Fitur ini menampilkan deretan obat-obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 10 adalah fitur catatan pembayaran. Menampilkan secara real-time riwayat pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu peserta BPJS Kesehatan. Di sini, karena aku bukan peserta mandiri, maka tidak bisa menampilkan ya. 11 adalah fitur pembayaran. Fitur ini menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 12. Fitur screening. Fitur ini digunakan untuk peserta dan keluarga terdaftar untuk melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening kesehatan dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Namun, jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tapi lewat 1 tahun, maka akan masuk menu screening. 13 adalah fitur auto debit. Memberikan kemudahan bagi peserta yang baru mendaftar maupun yang telah terdaftar JKN-KIS dalam membayar iuran melalui auto debit. Karena di sini jenis kepesertaan aku tidak tergolong sebagai peserta mandiri sehingga tidak memiliki tagihan pribadi, aku tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran auto debit ini ya. 14 adalah fitur pendaftaran peserta. Fitur ini seperti yang aku jelaskan di awal adalah untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri baru. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta memberikan penilaian terhadap fasilitas kesehatan tersebut. 16. Fitur cek VA digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan peserta yang digunakan untuk pembayaran premi. Belas adalah info JKN. Fitur ini menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, fasilitas dan manfaat JKN-KIS. 18 adalah fitur lokasi. Fitur ini berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas tingkat lanjut, dan fasilitas tingkat pertama. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri dengan peta Google.
Terakhir adalah fitur pengaduan keluhan. Fitur ini merupakan layanan bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhannya yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Atau kamu juga bisa melakukan pengaduan secara tertulis. Oke, kayaknya sekian dulu dari aku ya. Semoga sedikit penjelasan tadi bisa menambah wawasan kamu tentang aplikasi Mobile JKN. Yuk segera unduh di HP Android kamu. Untuk tutorial yang lebih detail, aku akan bikinin video di next video aku selanjutnya. Untuk itu, kamu jangan lupa subscribe, like, dan komen.